Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadifillah rahimakumullah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apapun kondisi kita, maka kita akan senantiasa berusaha untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat kelak bersama hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Kita tidak ingin termasuk hamba-hambanya yang kufur nikmat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat. Untuk malam hari ini mungkin saya selingi membaca kitab lain, yaitu kitab Qawaid Qur'aniyah atau Khamsuna Qa'idatan Qur'aniyah fin Nafsi wal Hayah. Kaidah-kaidah Quran tentang diri dan kehidupan. Nah, di situ penulis menulis beberapa kaidah yang disimpulkan dalam Quran, dan kaidah-kaidah itu yang bisa menjadi pegangan kita setiap kita mengalami, kita menjalani episode kehidupan kita. Karena seorang muslim hendaknya dia selalu berusaha menjadikan Quran itu sebagai panduan dia. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka sudah menjadi kewajiban kita bagaimana agar Al-Quran itu menjadi petunjuk. Maka kita harus selalu berusaha untuk merujuk, untuk kembali kepada Al-Quran ketika menghadapi permasalahan-permasalahan tentang hidup. Nah, di sini Al-Muallif, penulis kitab ini, menyimpulkan ada 50 kaidah yang beliau susun berdasarkan Al-Quran. Di antara kaidah yang beliau tulis di sini adalah diambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian, atau kalian mencintai sesuatu padahal dia jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kita yakin kita semua pernah mengalami kondisi dalam kehidupan kita di mana ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kita sudah merancang segalanya dengan hitung-hitungan kita, ya kan? Dengan usaha maksimal kita, tapi ternyata terkadang memang bisa berjalan seperti rencana. Tapi tidak jarang juga ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, orang beriman ketika kemudian ternyata kenyataan yang dihadapi tidak seperti yang ada dalam gambaran rencana, maka apa yang dia lakukan? Bagaimana dia harus bersikap ketika kenyataan kehidupan ternyata tidak sama seperti yang ada dalam bayangan kita? Ya kan? Bapak tani sudah
demikian maksimal dalam mengolah, ya kan? Dalam rancangan mungkin sudah dihitung, nanti akan panen sekian dikali harga sekian, ya kan? Modal saya sekian, keuntungan saya sekian, wah bisa mulai nyicil beli ini beli itu. Bayangannya. Apakah kenyataannya selalu seperti itu? Kenyataannya selalu seperti itu? Ibu Tirin, selalu tepat hitung-hitungannya? Orang tani, selalu tepat hitung-hitungannya? Enggak. Sering tepatnya atau sering melesetnya? Iya kan? Ya seperti itu kan? Itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya kan? Tapi lihat, Allah sudah memberikan kaidah, memberikan pondasi pedoman kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci dengan kok begini ya, kok nggak seperti rencana, kok gitu. Bisa jadi kamu benci dengan sesuatu, wa huwa khairul lakum, ternyata yang kamu benci itu baik bagi kalian. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian suka dengan sesuatu padahal dia jelek untuk kalian. Maka kuncinya itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sedangkan kita tidak tahu. Ya. Jadi apalagi bertani. Bertani itu pekerjaan yang tawakalnya luar biasa. Iya, tawakalnya luar biasa. Banyak faktor yang menentukan. Belum harga-harga seperti itu. Nah, makanya ya udah, pasrahkan semuanya kepada Allah karena Allah tahu apa yang baik bagi kita. Nah, terus di sini beliau mencontohkan beberapa kasus. Nah, di mana kasus yang pada awalnya mungkin dianggap itu sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak kita sukai. Tetapi ketika kita ngikut dengan apa yang Allah perintahkan, maka akhirnya sesuatu yang awalnya kita rasa itu tidak baik, maka menjadi sesuatu yang sangat baik bagi kita. Di sini beliau mencontohkan qissatu ilqa'i Musa qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahr. Beliau mencontohkan bagaimana kisahnya ibu Nabi Musa. Nah, sama-sama kita tahu ceritanya bahwa Nabi Musa lahir di mana zaman itu penguasa Mesir yaitu Fir'aun membuat kebijakan untuk menghabisi seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Karena mimpi bahwa akan lahir bayi yang nanti mengalahkan Fir'aun. Sampai kemudian diusulkan kepada Fir'aun, kalau semua bayi Bani Israel dibunuh, maka nanti nggak ada lagi pekerja. Karena Bani Israel saat itu di Mesir itu cuma kelas pekerja. Akhirnya dirubah kebijakan itu, dibuat kebijakan baru, 1 tahun bayi yang lahir dibunuh, 1 tahun berikutnya dibiarkan hidup. Nabi Musa itu lahir di mana seharusnya bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Nah, tapi lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dengan caranya ingin menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam begitu lahir, harusnya petugas yang membantu kelahiran ini segera lapor. Telah lahir bayi laki-laki yang kemudian dibunuh. Tapi Allah tanamkan sayang, Allah tanamkan cinta pada orang yang membantu kelahiran Nabi Musa, sehingga dia tidak tega untuk laporan kepada Fir'aun. Tidak tega, dibiarkan, tidak dilaporkan. Terus kemudian Allah memerintahkan kepada ibunya Musa
Agar apa? Agar bayi itu dihanyutkan di sungai. Nah, secara logika kita, hitung-hitungan manusia, bagaimana mungkin sesuatu yang kita sayangi kok malah disuruh dihanyutkan di sungai? Bukankah sesuatu yang kita sayangi maka pengen kita peluk terus? Kan itu logika manusia, ya nak? Logika manusia harusnya kalau kita sayang, kita khawatir dengan sesuatu, maka dia akan selalu kita peluk. Tapi Allah memerintahkan sebaliknya. Ibu Nabi Musa disuruh untuk melepaskan bayinya, dihanyutkan di sungai. Dan semua tahu, sungai itu nanti akan mengalir ke istananya Firaun. Tapi lihat, ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu, meskipun mungkin hal itu tidak seperti logika kita, tidak seperti yang kita rencanakan, maka dahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulukan. Maka ibunya Musa kemudian menghanyutkan Musa dalam peti, lalu dibawa oleh arus sungai itu masuk ke istananya Firaun. Begitu masuk ke istananya Firaun, dilihat ada bayi di dalam peti itu, maka kemudian Allah menurunkan pertolongan berikutnya. Dijadikan apa? Istrinya Firaun, yaitu Asia bintu Muzahim, juga sayang dengan bayi tersebut. Akhirnya kemudian istrinya Firaun usul, ini cuma anak bayi, ya. Bagaimana kalau kita jadikan anak angkat bayi ini ya sebagai penghibur, sebagai qurrata ayun, gitu kan? Allah juga jadikan Fir'aun yang sedemikian berkuasanya itu taat sama istrinya atau mendengar istrinya. Dan rata-rata seperti itu. Suami, sehebat-hebatnya suami di luar sana, kalau di dalam rumah lebih hebat istrinya. Biasanya seperti itu. Karena di rumah sana jenderal, begitu masuk rumah kan berubah jadi kopral. Kan? Di luar sana singa, gitu kan? Tapi begitu ketemu di hadapan istrinya, jadi ayam sayur. Biasanya seperti itu, ya. Suami ya akan seperti itu. Kemudian istrinya mengusulkan, ya udah kita angkat aja, angkat anak saja ini, bayi seperti ini masa mau dibunuh, gitu kan? Udah kita jadikan sebagai anak angkat, mudah-mudahan bisa menjadi qurrata ayun untuk kita. Fir'aun setuju. Kemudian bayi itu nangis karena lapar. Istana sibuk mencarikan siapa ibu yang bisa menyusui bayi tersebut. Tapi Allah jadikan bayi Musa itu tidak mau menyusu dengan siapapun. Itu cara Allah. Sampai kemudian ada seorang gadis yang mengatakan ini kakaknya Nabi Musa, yang memang diutus oleh ibunya untuk ngawasi dari jauh. Maukah aku tunjukkan orang yang bisa menyusui bayi ini? Tentu istana mengizinkan, karena memang mencari seorang yang bisa menyusui Musa. Maka kemudian anak gadis itu pulang, manggil ibunya, nyusui. Ya mau wong ibunya sendiri. Akhirnya, istana sepakat bahwa wanita itu diberi pekerjaan, tugas untuk menyusui bayi yang baru diangkat anak. Nah, itu persis seperti janji Allah bahwa kami akan mengembalikannya kepadamu. Udah sekarang lempar ke sungai itu, nanti kami akan kembalikan itu kepadamu. Itu janji Allah pada ibunya Musa. Tapi tadi untuk mengembalikan itu melalui banyak proses, dan terkadang proses itu menyakitkan. Nggak harus berpisah dengan anaknya baru bayi itu harus hanyut ngikuti aliran sungai. Tapi ujung-ujungnya kemudian Allah kembalikan kepada ibunya. Tidak sekedar dikembalikan, bahkan kemudian istana menggaji ibunya
Musa. Lihat. Nah, makanya ketika Allah sudah merintahkan sesuatu ikuti. Nanti di akhirnya itu pasti lebih baik untuk kita. Dan ibunya Musa itu juga punya anak kecil. Karena Nabi siapa? Saudara Nabi Musa? Nabi Harun itu kan hanya selisih sekitar 1 tahun. Nah, sehingga ibunya Musa bilang ke istana, saya tidak bisa, harus tinggal di istana, saya punya anak kecil, harus menyusui juga. Bagaimana kalau anak ini saya bawa pulang? Nanti kapanpun istana butuh, saya bawa anak ini ke istana. Akhirnya diizinkan. Lihat, anak yang baru lahir tadi dihanyutkan, sampai ke istana Fir'aun yang mau membunuh itu, tapi Allah kembalikan ke rumahnya. Tidak sekedar dikembalikan, bahkan ibunya itu digaji oleh negara karena menyusui anaknya sendiri. Ini pelajaran bahwa wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal akhirnya sesuatu yang kamu benci itu baik untuk kalian. Atau sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka dengan sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kamu sukai itu jelek bagi kalian. Kisah kedua di sini beliau mencontohkan adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau kita membaca kisahnya Nabi Yusuf, maka kisah yang penuh dengan penderitaan, dengan kesedihan. Nabi Yusuf alaihissalam dimulai ketika kemudian dibuang oleh saudaranya. Kalau ada orang yang mengkhianati kita, tapi dia bukan saudara, mungkin sakit. Tapi akan lebih sakit lagi kalau yang mengkhianati adalah saudara sekandungnya. Ya kan? Sama-sama dikhianati. Tapi kalau yang mengkhianati orang yang tidak punya hubungan keluarga dengan kita, mungkin ya sakit, tapi tidak terlalu sakit. Nah, tapi coba kalau yang mengkhianati kita adalah saudara kita. Wah, itu jauh lebih sakit. Tidak sekedar dikhianati, bahkan sampai dilempar, dimasukkan ke dalam sumur. Mana? Kita dilempar oleh saudara kita, dimasukkan ke dalam sumur? Enggak kan? Yo paling disilih duitnya nggak balik kayak gitu. Iya kan? Loh, sangat ringan lah, masih sangat ringan. Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lalu ada serombongan kafilah yang datang ngambil air di situ. Ternyata, ini ada anak, ada gula. Nah, lalu anak itu dibawa ke Mesir dijual. Bisa manin baksin dengan harga yang sangat sedikit. Berarti lihat, setelah dibuang oleh saudaranya ke sumur, ada yang menyelamatkan, lalu dijual di pasar sebagai seorang budak. Nah, setelah dijual di pasar sebagai seorang budak, maka Yusuf kemudian dibeli oleh penguasa Mesir. Dibeli sebagai budak, diperjualbelikan. Akhirnya dibeli, kemudian dibawa ke istana untuk jadi pembantu di situ. Kemudian sampai Yusuf itu difitnah oleh istrinya penguasa Mesir. Tidak cuma difitnah, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Padahal semua mengakui bahwa yang benar itu Yusuf. Lihat, dibuang dalam sumur, diperjualbelikan jadi budak. Benar, tapi di penjara. Kurang menyedihkan gimana? Nah, tapi lihat, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sampai kemudian puncaknya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi orang kepercayaan penguasa Mesir yang ngurusi masalah
masalah ekonomi tadi. Lihat, dari dalam sumur menjadi di istana. Tapi tadi, untuk sampai Yusuf ditempatkan di istana itu harus melalui proses yang sangat menyakitkan. Harus merasakan dinginnya sumur, harus merasakan hinanya dijual sebagai seorang budak, harus merasakan dinginnya penjara, bukan karena kesalahan, tapi karena fitnah. Tapi tetap akhirnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah kemudian memberikan akhir yang baik kepada Yusuf. Selalu seperti itu. Mungkin kita pernah ngalami, enggak? Ada nggak ya pernah ngalami kita kecewa dengan satu keadaan, tapi setelah itu kita malah bersyukur, alhamdulillah. Kita mungkin merencanakan perjalanan kemana, qadarullah satu dan lain hal, gitu kan? Ternyata kita terlambat, Wah, kita ngamuk-ngamuk, kan? Wah, tidak beli tiket mahal, nggak bisa berangkat, gitu kan? Tapi kemudian kita dengar ternyata pesawat atau apa yang ingin kita naiki kemudian kecelakaan, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu ya. Jadi kaidah ini penting untuk kemudian kita pegang agar apa? Agar nanti kita itu tidak terombang-ambing dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika ada episode kehidupan kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita langsung ingat ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi mungkin ini hal yang tidak saya sukai, tapi saya yakin kalau ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akhirnya adalah baik untuk saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Itu kisah kedua. Kisah ketiga di sini beliau mencontohkan tentang kisah ketika perjalanannya Khidir bersama siapa? Nabi Khidir sama siapa? Nabi Musa. Di situ dijelaskan bahwa salah satu yang dilakukan adalah Khidir melubangi perahu yang dinaiki bersama dengan Nabi Musa. Kemudian Khidir membunuh seorang anak kecil. Nah, itulah. Yang satu kan membetulkan tembok milik anak yatim yang mau rubuh itu. Ketika kemudian Khidir alaihissalam, Khidir berbeda pendapat para ulama, sebagian mengatakan ini nabi, sebagian mengatakan beliau orang yang soleh, melubangi perahu yang habis ngasih tumpangan. Bagi pemilik perahu, maka itu sesuatu yang dibenci atau disenangi. Orang habis apa? Ditumpangi malah ngerusak perahu. Rusak perahu. Kapalnya malah dirusak. Nah, ini kok gini? Nah, tapi Khidir nanti menjelaskan bahwa kenapa dia diperintahkan oleh Allah untuk melubangi perahunya itu, karena di depannya ada penguasa yang senang merampas semua perahu. Selama kapalnya itu baik, pasti dirampas sama dia. Nah, lebih milih mana? Kehilangan semua perahunya, atau ada lubang nanti bisa diperbaiki, tapi perahunya tidak dirampas. Ya kan? Nah, tadi benci dengan sesuatu, perahu kapal kok dilubangi, tapi di sana ada hikmah yang lebih besar. Gara-gara kapalnya itu kemudian ada lubangnya sedikit, maka kemudian tidak dirampas oleh penguasa yang ada di situ.
Khidir membunuh. Tapi ini ya, yang melakukan Khidir ya, jangan kemudian kita juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, Khidir membunuh anak kecil itu. Nah, bunuh anak kecil itu. Nah, bagi orang tuanya, wah, ini sesuatu yang tidak disenangi. Tapi apa jawaban Khidir? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil itu, kenapa aku diperintahkan untuk membunuh? Karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Fa khasyina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka anak ini dikhawatirkan kalau dia sampai besar itu akan melawan orang tuanya, bahkan akan kafir. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabu rahmah. Maka kemudian Allah menginginkan agar orang itu diganti anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di bawah ilmunya Allah. Allah yang memerintahkan, Allah tahu. Tapi kalau kita jangan seperti itu. Ya. Nah, jadi selalu ada kebaikan di akhir takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apapun takdirnya. Meskipun awalnya kita tidak suka dengan takdir tersebut. Ya, coba nanti Bapak renungkan, pernah gak kita mengalami satu peristiwa yang pada awalnya kita protes sama Allah. Ya Allah, kok begini. Tapi nanti setelah sekian tahun kemudian kita, alhamdulillah dulu kok begini kan? Alhamdulillah tenan, gitu kan? Kenapa? Karena kita baru tahu hikmahnya adalah seperti itu. Gitu ya. Jadi pegang kaidah ini ya. Nanti apapun keadaan yang sedang kita alami, maka kita sudah punya pegangan. Nah, meskipun mungkin sekarang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita rencanakan, tapi kalau itu bagian dari apa yang sudah Allah takdirkan, kita yakin pasti nantinya adalah akhir yang baik untuk kita. Kenapa? Tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kita tidak tahu. Kita ini selama ini merasa dirinya lebih tahu dibandingkan Allah. Sehingga apa? Kita sering sekali protes dengan takdir. Ya Allah kok begini, kok enggak itu aja. Ya Allah kok gitu. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena kita merasa diri kita lebih tahu dibandingkan Allah. Kan? Padahal yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Kira-kira yang menciptakan lebih tahu dari yang diciptakan atau tidak? Ya? Yang menciptakan lebih tahu dari yang diciptakan tidak? Jelas lebih tahu. Nah, itulah kesombongan kita. Maka terkadang untuk meruntuhkan kesombongan itu, maka Allah jadikan gagal rencana kita, padahal sudah dengan perhitungan yang sangat matang. Tadi karena kita sudah melupakan Allah. Kita bergantung kepada rencana. Pokoknya begini. Ini positif, per bulan saya dapat hasil sekian. Gitu. Allah tahu, mulai sombong dia kan. Balik itu rencananya. Hancur semua. Dan mudah sekali. Ya, makanya biasakan. Oke, silahkan berencana begini, tapi kita harus ingat, sebaik apapun rencana, nanti ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau takdir Allah itu sudah terjadi, ya udah itu yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jadi merendahlah kita. Nah, jangan sombong. Nah, petani seperti itu kadang. Ya, petani secara tidak sadar kadang menyombongkan dirinya sendiri, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya perlu
ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia ingat kembali, ya, sebaik apapun rencana kita, di sana ada Allah yang maha segalanya. Rencana yang kayaknya tidak mungkin meleset, ternyata meleset. Rencana yang wah ini pasti berhasil, ternyata belas sama sekali tidak berhasil. Nah, disitulah kita diingatkan, yuk kembali. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Gitu ya. Jadi udah, kita itu enggak tahu apa-apa, maka jangan sok tahu. Silahkan berencana, tapi tetap rencana kita tidak akan pernah lebih baik dibandingkan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Itu kaidah pertama yang kita baca. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan juga mudah-mudahan bisalah menjadi sedikit pegangan bagi kita menghadapi ya kehidupan yang kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi yang jelas bumi ini yang menciptakan Allah, semua berjalan atas takdir Allah, maka Allah tahu mana yang lebih baik. Dan kalau kita mengikuti prediksi-prediksi manusia, takut luar biasa. Nah, tapi kalau kita kembalikan, loh, Allah kok yang ngatur ini bukan manusia, maka udah hati kita kemudian menjadi lebih tenang. Bapak dengar berita tentang ekonomi ini enggak ya? Alhamdulillah. Enggak bisa dengarkan. Itu kan menakutkan. Nanti kondisi dunia akan seperti ini. Ya, itu sudah dihitung semua. Nah, menakutkan sekali. Tapi kita kembali, ya udah. Apapun yang terjadi, kalau memang itu takdir Allah tadi. Wallahu ya'lam. Allah itu maha tahu. Udah, saya serahkan semuanya kepada zat yang maha tahu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang didiskusikan beberapa menit. Jam berapa? Isya lewat berapa? Isya lewat berapa? Enggak ada. Ada yang diskusikan? Kurang berapa menit Isya? Banyak. Nah, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah untuk manusia husna, dengan ucapan yang baik. Ini kaidah. Banyak ayat di mana ayat itu memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan dengan ucapan yang baik kepada semua orang. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah salah satunya untuk mengingatkan Fir'aun. Kira-kira sejahat-jahatnya orang sekarang, ada nggak yang lebih jahat dibandingkan Fir'aun? Ada yang kejahatannya melebihi kejahatan Fir'aun? Ada? Jelas tidak? Jelas tidak? Tidak ada. Ya kan? Fir'aun itu, wah udahlah, sejahat-jahatnya manusia. Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya kan? Fir'aun memproklamirkan dirinya sebagai wa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nah. Nabi Musa alaihissalam itu nabi dan rasul. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nabi Musa yang seorang nabi dan rasul diperintahkan untuk mendawai seorang Fir'aun
yang ngaku dirinya Tuhan. Quran tetap menggunakan ucapkan kepada keduanya qaulan layyina, ucapan yang lembut. Padahal itu yang diajak, yang dinasihati siapa? Fir'aun. Nah, memang seperti itu. Kita hendak terkadang memposisikan orang yang keliru itu melebihi Fir'aun. Sehingga dalam menasihati sudah sama sekali tidak ada lembut-lembutnya. Nah, padahal tadi Quran itu menjelaskan bahkan untuk mendawai seorang Fir'aun pun tetap dipilih dengan ucapan yang lembut. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan ucapkanlah untuk hambaku, mereka mengucapkan dengan ucapan yang lebih baik. Itu kaidah, ya. Kaidah. Jadi Quran mengajarkan kepada kita hanya mengucapkan dengan ucapan yang baik. Jadi kalau dia seorang yang beriman, dia mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka seharusnya tercermin dari ucapannya, tercermin dari perkataannya. Ya. Dia tidak mungkin mengaku mengikuti Rasulullah SAW, tapi kemudian ucapannya penuh dengan kekasaran, ucapannya jauh dari kelembutan. Tidak mungkin. Nah, Nabi SAW orang yang semua tahu bagaimana beliau itu sangat lembut ucapannya. Bagaimana ucapan Nabi terhadap istri. Nah itu, kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi pernahkah kita membaca bagaimana komunikasi Nabi dengan istrinya? Pernahkah Nabi ngamuk-ngamuk gara-gara Aisyah belum masak? Nabi datang ke rumahnya Aisyah, Nabi cuma bertanya, "Ya Aisyah, apa yang kamu miliki? Ada apa di rumah?" Seperti itu. Ketika kemudian ada makanan, maka Nabi makan. Kalau tidak ada makanan, maka kemudian Nabi, ya udah, saya puasa sunnah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kalau kita masih sering ngamuk hanya gara-gara nasinya belum masak, hanya gara-gara sayurnya belum masak, maka jauh dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal-hal sepele seperti itu jangan kemudian diperbesar. Nah, kenapa bercerai? Hanya gara-gara sambelnya kurang asin, ya mbok tambahi uyah. Kenapa bercerai? Oh, dia tidak pernah membuatkan saya kopi lu jadi masalah. Kadang yang seperti itu diungkit-ungkit. Nah, Nabi mencontohkan bagaimana waqulu linnasi husna. Berkomunikasilah dengan orang lain itu dengan komunikasi yang baik. Di antaranya adalah istri. Nah, maka nanti silakan kita baca bagaimana komunikasi Nabi dengan istri-istrinya. Bahkan komunikasi Nabi itu terkadang tidak memakai ucapan. Bisa nggak komunikasi tanpa ucapan? Nabi itu kadang komunikasi pakai parfum. Gimana? Lah ya. Ketika mencium parfum tertentu, Nabi tahu, loh, bukannya hari ini saya nginep di istri yang lain, kok kamu pakai parfum ini? Karena Nabi sudah paham. Oh, bahwa biasanya kalau ini jatahnya Aisyah, maka Aisyah akan pakai parfum tertentu. Sampai kayak gitu. Nah, Nabi sampai tahu kapan istrinya sedang marah dan kapan istrinya sedang tidak marah.
Aisyah, saya tahu kapan kamu marah. Kamu marah kepadaku ketika memanggil aku tidak dengan kata Rasulullah. Ketika kamu memanggil saya dengan Muhammad, oh berarti kamu sedang marah. Tapi kalau kamu sedang tidak marah, biasanya kamu manggil saya dengan Rasulullah. Jadi komunikasinya sampai seperti itu. Nah, kita memang yang laki-laki terutama. Bapak-bapak itu sering salah komunikasi dengan pasangannya, ya. Karena bapaknya kan cenderung diam. Nah, itu ya terkadang nggak apa-apa lah, sempatkan komunikasi dengan istri. Nabi pernah dengarkan bukan curhatan siapa. Wah, Aisyah itu cerita panjang, hadisnya panjang. Jadi isinya itu obrolan ibu-ibu tentang suami-suaminya. Oh, suami saya itu begini. Suami saya itu begini. Ya kan? Biasa. Terus itu diucapkan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah telaten dengarkan itu. Dengarkan. Tidak kemudian dengarkan. Kadang seperti itu. Kadang istri hanya butuh didengarkan oleh suaminya. Nah, suami kadang merasa sudah tidak punya waktu untuk mendengarkan curhatan, capek kan? Ya, suami capek, istri juga capek. Nah, makanya perlu ada komunikasi. Ya. Istri pas cerita ya dengarkan. Ya. Meskipun terkadang tidak semuanya butuh solusi. Kadang cukup didengarkan, oh, masalahnya begini. Oh, saya capek hari ini, tadi baru masak, baru mulai anak nangis, anak berantem, baru mau makan, itu BAB minta diganti, gitu. Tapi dengan bapak ya dengarkan ceritanya, ya biasanya kelelahan istri itu menjadi hilang. Nah, istri juga seperti itu, dia harus paham bagaimana berkomunikasi dengan suaminya. Ketika suami pulang, dia sudah diam gitu. Ibu nggak usah mikir aneh-aneh, punya selingkuhan di mana. Enggak seperti itu. Laki-laki biasanya ketika dia ada masalah, maka dia akan memilih untuk menyelesaikan sendiri. Ketika dia diam, maka dia sedang apa ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia nggak mikirkan yang aneh-aneh. Ya, ibu tinggal siapkan minuman atau apa, ditinggal. Nggak usah terlalu ini. Nah, itu laki-laki. Nah, ya. Nah, bagaimana Nabi kemudian dengan anak-anak? Nabi sering ketemu dengan anak-anak, kemudian ngusap kepalanya. Ditanya hewan peliharaannya, ya enggak? Sampai seperti itu. Dengan cucunya, Nabi main kuda-kudaan itu dengan cucunya. Ayo komunikasi Nabi dengan anak-anak. Sudahkah kita seperti itu dengan anak-anak kita? Nah, yang masih punya anak kecil, nah, seringlah itu kan peluk mereka, cium mereka, gitu kan. Kebanyakan kita tadi sama anak-anak itu terputus komunikasi usia berapa? Biasanya anak sudah nggak mau cerita itu umur berapa? Nek Bapak yang dialami di rumah? Umur berapa anak sama orang tua sudah nggak ngobrol? Gelut bahkan bacok-bacokan. Iya, kemarin berantem sama bapaknya digebuk, anak itu bacok. Ayo, umur berapa? Kalau anak sudah mulai menjauh, bapak yang harus ini. Jangan biarkan anak kita jauh dengan orang tuanya. Tetap orang tua memposisikan dirinya itu sebagai tempat yang nyaman bagi anak untuk cerita. Nah, itu bagus. Nah, untuk curhat. Apalagi menjelang balik.
bilang balik, wah usia-usia SMP itu kalau orang tua tidak perhatian betul, itu bahaya. Ya. Nah, sekarang rata-rata ya, anak sudah putus komunikasi dengan orang tuanya itu ya SD kelas 5, kelas 6, nah itu sudah tidak lagi ngobrol sama orang tuanya. SMP udah anak. Dan kadang orang tuanya juga cuek. Anaknya berangkat sekolah sambil ngerokok. Orang tuanya, saya tanya anaknya, saya kenal bapaknya, gue kok ngerokok? Terus dijarke kok karo bapakku gitu. Kowe nang omah yang ngerokok? Yo, nah, bapakmu ngerti? Yo ngerti. Terus ya dijarke. Oh, sampai segitu. Sampai segitunya. Nah, itu jangan ya. Jadi cobalah kita membaca kembali bagaimana berkomunikasi dengan Rasulullah sering ngelus. Kita dulu mungkin pas anak masih kecil, bapak pulang, anak seneng enggak? Atau anak cuek dengan HP-nya? Pas bapak pulang, ibu pulang, baru buka pintu atau mau suara motornya baru kedengeran, anak sudah nengoki di pintu gitu? Enggak? enggak nungguin di pintu gitu? Hah? Atau bapak pulang main HP, nengok bapaknya tok terus main HP lagi gitu? Itu berarti ada masalah. Iya seperti itu. Oh bapak pulang terus nengok HP deh gitu. Nah, biasanya anak akan boleh gitu langsung meluk kita kan gitu. Nah, itu jangan sampai hilang lah. Terus jaga komunikasi itu. Nanti begitu anak sudah mulai remaja kan sudah beda. Anak mungkin sudah, kalau dia perempuan sudah mulai berbicara tentang temannya yang laki-laki. Kalau anak kita laki-laki mungkin sudah mulai berbicara dengan temannya yang perempuan. Sudah berbicara, tanya-tanya tentang haid, tanya-tanya tentang mimpi basah, seperti itu. Nah kalau bapaknya, orang tuanya kemudian tidak siap, ujung-ujung nanya, Pak, mimpi basah itu apa? Bapak jawabnya apa? Dijawab apa enggak? Atau meleng atau gitu? Kan? Haid itu apa? Nah, itu. Nanti nanya, anak, masa gitu? Kita kan harus terus belajar, komunikasi dengan, disentuh, sentuhan itu penting, dilus. Nabi mengajarkan itu. Ada waktu main lah. Bahkan Nabi sampai kemudian menjadi tunggangannya Hasan dan Husain. Nah, maka ada itu fikih menjadi kakek kan itu. Kan Nabi lengkap ya. Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai kakek. Itu seperti apa? Nah, itu kan harus digali. Mungkin sekarang ada yang posisinya baru sebagai suami, ada yang posisinya sudah jadi ayah, tapi mungkin ada yang posisinya sebagai kakek. Maka lihat Nabi ketika menjadi kakek itu seperti apa memperlakukan cucu-cucunya itu. Ma'al ummalah wal khodam. Di sini bagaimana komunikasi dengan pekerja dan pembantu kalau ada pembantunya. Komunikasi dengan pekerja, gimana interaksi Nabi dengan pekerjanya itu gimana? Misalnya Nabi mengatakan gimana bayarlah pekerja itu sebelum keringatnya itu kering. Gitu kan? Itu petunjuk Nabi. Sudahkah kita seperti itu? At-ta'amul ma'al walidain, tadi komunikasi dengan kedua orang tua kita lah, mungkin yang sudah menjadi bapak sekalipun. Bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita sendiri? Kaidahnya apa?
semua komunikasi itu kaidahnya adalah waqulu linnasi husna. Berkomunikasilah dengan ucapan yang baik. Baik itu komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan siapapun itu, jangan sampai keluar kecuali ucapan yang baik. Itu kaidahnya, ya. Nah, karena jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kemudian kita menyesalinya. Karena yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, kalau tidak kemaluan ya mulut. Ya, jadi tolonglah, orang mukmin itu laisa bitta'an walal la'an, bukan yang senang mencela, bukan senang melaknat. Ucapannya menyejukkan lah, ucapannya menenangkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk waktu isya. Kira-kira dari 29. Ada pertanyaan atau kita tutup? Sudah. Ya, beliau sudah minta maaf, jadi sudahi. Beliau sudah minta maaf, ya, jadi sudahi menyebarkan itu. Yang melakukan sudah minta maaf, sudah ketemu sama orangnya. Sudah, ya, jangan diperbanyak. Beliau sudah minta maaf, sudah ketemu langsung sama orangnya. Nah, jadi menurut saya ya sudahi. Kalau toh memang akan mengingatkan ya kata yang baik. Kalau kemudian kita mengucapkan kata yang lebih kotor dibandingkan beliau, ya kita lebih parah. Lebih parah. Itu ya. Jadi beliau, saya tadi melihat video klarifikasi beliau sudah minta maaf, sudah ketemu langsung, ya udah. Nah, tapi ya, bagi penjual esnya, tadi wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kan bisa jadi wah benci, tapi kemudian tetap akhirnya baik. Ustaz Fahru Razi mau ngumrohkan, Ustaz Fahru Razi, Ustaz Salim Afila mau memberikan beasiswa untuk anak-anaknya. Banyak orang yang datang membantu, gitu kan. Tapi beliau sudah minta maaf. Jadi kalau saya sih, ya sudah minta maaf, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, kalau kita memperpanjang lagi padahal beliau sudah minta maaf, ya jangan-jangan kita malah yang bermasalah. Ya. Sudah selesai itu harusnya. Jadi yang sudah posting hapuslah. Yang sudah ikut share, kayak tadi lah. Nek saya ya hati-hati men-share sesuatu. Share sesuatu. Dan kita harus fair. Nah, beliau sudah minta maaf, jangan sampai sesuatu yang kita share dibaca oleh anak-anak kita nanti setelah 10 tahun. Terus anak kita, Ustaz ini, gitu ya. Padahal beliau sudah minta maaf. Gara-gara sharean kita, yang kita bagikan itu belum dihapus. Nah, saya sih udahi, hapus. Beliau sudah minta maaf, selesai sampai sini. Udahlah, banyak hal-hal yang jauh lebih penting lah, jauh lebih penting, gitu ya. Alam. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.